Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan untuk kita hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 4. Judulnya pendidikan dan nasihat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam rangka membahas tentang hubungan keluarga, Rasul Paulus membuat nasihat yang diberikan untuk para ayah. Nasihatnya pendek tetapi sangat mendalam dan sulit untuk ditaati. Memang Rasul Paulus menyinggung tentang bapak, tetapi bukan berarti dia meniadakan peran dan tanggung jawab ibu. Bapak disinggung Rasul Paulus sebab bapak atau ayah mewakili kepala keluarga di hadapan Allah. Tanggung jawabnya untuk hal-hal ini terutama ada di pundak mereka. Apa yang diperintah Rasul Paulus kepada kaum bapak atau kepada setiap orang tua? Pertama, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Artinya, jangan memprovokasi anak-anak untuk marah. Perintah yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya bukanlah perintah yang mudah untuk ditaati. Dalam tahun-tahun yang kita habiskan bersama anak-anak kita, ada banyak kali kita tergoda untuk melakukan apa yang Paulus perintahkan agar tidak kita lakukan. Marilah kita belajar dari Kristus. Kristus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dan benar dan anak Allah yang kudus, yang panjang sabar dan penuh kasih dalam berhadapan dengan kita, anak-anaknya yang sering memberontak. Marilah kita melihat kepada Kristus untuk memberi kita sikap lembut dan sabar terhadap anak-anak kita. Kedua, Rasul Paulus menasihati para ayah untuk mendidik anak-anak mereka dalam didikan. Kita sering merasa bersalah karena mengira kita menyelesaikan tugas ini jika kita membawa anak-anak kita ke gereja dan sekolah minggu, dan terutama jika kita memasukkan mereka ke sekolah Kristen. Anak-anak kita membutuhkan didikan dari ayah mereka serta ibu mereka dalam hal-hal tentang Tuhan. Jika para ayah tidak dilibatkan dalam pendidikan rohani itu, mereka secara tidak sengaja memberitahu anak-anak mereka bahwa hal-hal rohani adalah tidak penting. Oleh kasih karunia Tuhan, luangkan waktu para ayah untuk mengajar anak-anak dalam kebenaran-kebenaran Alkitab. Bacakan Alkitab untuk mereka dan biarkan mereka mendengar engkau berdoa. Ketiga, Paulus berkata, didiklah mereka di dalam nasihat Tuhan. Apa artinya itu? Dan apa bedanya dengan mendidik anak-anak kita dalam Tuhan? Pendidikan melibatkan pengajaran kebenaran rohani kepada anak-anak kita. Nasihat memiliki dua arti. Satu, teguran lembut atau ramah. Dua, peringatan terhadap kesalahan atau kekeliruan. Nasihat lebih dari sekedar pengajaran sederhana. Kita perhatikan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan sering memberikan nasihat kepada umatnya. Dengan kata lain, Dia tidak hanya mengajar mereka untuk taat pada firman-Nya, tetapi Dia juga memperingatkan mereka tentang konsekuensi dan ketidaktaatan mereka. Marilah kita mengajar anak-anak kita sejak usia dini untuk mencintai dan menaati Tuhan Allah kita. Mari kita juga mengajari mereka untuk takut padanya serta menunjukkan rasa hormat kepadanya. Di samping itu, marilah kita mengajar anak-anak kita memahami konsekuensi yang ditimbulkan oleh ketidaktaatan. Marilah kita juga mengajari mereka bahwa ketika mereka mematuhi orang tua mereka, mereka juga mematuhi Tuhan. Sama halnya, ketika mereka tidak menaati orang tua mereka, mereka tidak menaati Tuhan yang lebih serius. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi sebagai orang tua Kristen adalah untuk mengajar anak-anak kita untuk memiliki hubungan dengan Kristus yang berusaha untuk mengasihi dan menaatinya.
yang selalu melihat mereka bahkan ketika orang tua mereka tidak ada. Teruslah berdoa dan mendoakan anak-anak kita dan jangan pernah menyerah. Jika kita tidak berdoa untuk anak-anak kita, siapa lagi? Bahkan jika mereka sudah menjadi orang dewasa tetapi tidak mengikuti Tuhan, tetaplah membawa mereka kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang menjawab doa. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Menurut Anda, sudah cukupkah Anda mendidik anak-anak Anda dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Adakah kekurangan selama ini dalam mendidik anak-anak Anda? Mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau menganugerahkan anak-anak kepada kami untuk kami didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tolong kami untuk semakin serius untuk melakukan tugas panggilan sebagai orang tua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.